صل على محمد. Hidupnya di hadapannya Allah bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Rumahnya bagaikan kuburan. Tidak ada nur, tidak ada cahaya kebahagiaan dalam rumah tangganya. Itulah penduduk atau masyarakat atau sebuah keluarga yang tidak dapat barokah dari Allah. Makanya kalau tidak beriman, kalau tidak bertakwa, perbuatannya melanggar syariat-syariatnya Allah. Tatkala dia bekerja, pekerjaannya menipu, berdagang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, bekerja di sebuah kantor korupsi, mencuri uang rakyat, uang negara, berdagang menipu, pekerjaannya negatif, hasilnya hartanya tidak barokah. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya rumah real estate yang besar, namun di dalam keluarganya tidak ada cahaya kebahagiaan, tidak ada cahaya ketenangan dalam hidupnya, dihantui ketakutan, dihantui penderitaan, seolah-olah dikejar-kejar oleh rasa takut, sehingga hidupnya tidak tenang, tidak bahagia. Senang mereka, senang, banyak uang, tapi uang yang dihasilkan tidak barokah. Dia rekreasi ke sana, ke luar negeri, rekreasi ke tempat-tempat yang indah, namun tidak akan dapat kebahagiaan, tidak akan dapat ketenangan dalam hidupnya. Dikejar-kejar oleh rasa takut, oleh rasa bersalah, itulah dosa. Perbuatan yang melanggar aturan syariat-syariatnya Allah, hasilnya adalah tidak barokah. Harta yang dihasilkan tidak barokah, yang menyebabkan kehidupannya selalu bermasalah, yang menyebabkan kehidupannya tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram, walaupun semuanya sudah dimiliki. Ternyata kebahagiaan itu ada di dalam hatinya. Sedangkan iman dan takwa itu berada di dalam hatinya. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa dalam hatinya, pasti dia akan gelisah, resah, menderita, gersang, hampa hidupnya. Makanya seandainya sebuah penduduk negeri-negeri, masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, pasti sungguh-sungguh Allah akan membukakan atas penduduk itu, masyarakatnya, barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ardi, barokah dari bumi. Dimanapun ia bertempat tinggal, barokah. Kalau sudah barokah pasti manfaat. Namun apabila sebaliknya, walakin kadzabu, kalau sebaliknya mereka mendustakan kebenaran yang sudah ada, yang sudah tampak,
menutup hatinya dari kebenaran-kebenaran yang ada, yang datangnya dari Allah melalui ulama-ulamanya Allah, fa'akhadnahu, maka Allah akan menimpakan azab bagi mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Menutup hatinya dari petunjuk Allah berarti menutup hatinya dari nur kebahagiaan, nur kesejahteraan, nur ketenangan, nur ketentraman dalam hidupnya. Mereka menolak. Berarti kalau mereka mendustakan, berarti mereka menolak kebenaran yang datang kepada dirinya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'aliya wa imam bil jawali mujammal min talqal alhamdulillah tusrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bizirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha qawli wa fi'li bihi astaghfir min kulli
وهب لي به فرحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغفر والشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna, dan seandainya, anna sesungguhnya ahlal qura, penduduk sebuah negeri-negeri, amanu beriman mereka, wattaqau dan bertakwa mereka, la fatahna maka Allah akan membukakan alaihim atas mereka barakatim minas samai, barakah minas samai dari langit, wal ardi barakah dari bumi, walakin kadzabu namun akan tetapi kadzabu kebanyakan mereka mendustakan, fa'akhadnahum maka Allah menimpakan kepada mereka bima dengan apa barang kanu ada mereka yaksibun mengerjakan mereka. Jadi ini kelanjutan dari kisah dari para nabi-nabi, perjuangan dari para nabi dan rasul, perjuangan dari para ulama-ulamanya Allah untuk berdakwah, mengajak umat, mengajak masyarakat untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ditegaskan walau anna, dan seandainya, anna sungguh-sungguh, ahlal qura penduduk negeri-negeri, penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kota, penduduk sebuah desa, penduduk sebuah tempat, wilayah, amanu beriman mereka,
wattaqau dan bertakwa mereka, amanu orang yang beriman, yang betul-betul beriman, wattaqau bertakwa mereka, membuktikan keimanannya dengan bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau bisa sebuah negeri penduduknya beriman dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah lafatahna, sungguh Allah akan membukakan alaihim atas mereka barokatin, barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya ditambah oleh Allah, keyakinannya ditambah oleh Allah, takwanya levelnya diangkat oleh Allah. Itulah barokah. Kehidupannya diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, ilmunya diangkat oleh Allah, ilmunya barokah, manfaat. Sehingga apa yang dia kerjakan mengandung barokah. Dan barokah itu minas sama, dari langit diturunkan oleh Allah, wal ardi, dan juga barokah itu dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Yang namanya barokah, bertambahnya kebaikan, meningkatnya amal soleh, yang menandakan bahwa sebuah penduduk, sebuah masyarakat bertambah ibadahnya, bertambah kesolehannya, bertambah imannya, bertambah kebaikan-kebaikannya. Itulah barokah. Jikalau sebaliknya, mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa, maka tidak akan dapat barokah dari Allah. Kalau tidak dapat barokah dari Allah, hidupnya di hadapannya Allah bagaikan mayat-mayat yang berjalan, rumahnya bagaikan kuburan, tidak ada nur, tidak ada cahaya kebahagiaan dalam rumah tangganya. Itulah penduduk atau masyarakat atau sebuah keluarga yang tidak dapat barokah dari Allah. Makanya kalau tidak beriman, kalau tidak bertakwa, perbuatannya melanggar syariat-syariatnya Allah. Tatkala dia bekerja, pekerjaannya menipu, berdagang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, bekerja di sebuah kantor korupsi, mencuri uang rakyat, uang negara, berdagang menipu, pekerjaannya negatif, hasilnya
hartanya tidak barokah. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya rumah real estate yang besar, namun di dalam keluarganya tidak ada cahaya kebahagiaan, tidak ada cahaya ketenangan dalam hidupnya, dihantui ketakutan, dihantui penderitaan, seolah-olah dikejar-kejar oleh rasa takut, sehingga hidupnya tidak tenang, tidak bahagia. Senang mereka, senang, banyak uang, tapi uang yang dihasilkan tidak barokah. Dia rekreasi ke sana, ke luar negeri, rekreasi ke tempat-tempat yang indah, namun tidak akan dapat kebahagiaan, tidak akan dapat ketenangan dalam hidupnya. Dikejar-kejar oleh rasa takut, oleh rasa bersalah. Itulah dosa. Perbuatan yang melanggar aturan syariahnya Allah, hasilnya adalah tidak barokah. Harta yang dihasilkan tidak barokah, yang menyebabkan kehidupannya selalu bermasalah, yang menyebabkan kehidupannya tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram. Walaupun semuanya sudah dimiliki, ternyata kebahagiaan itu ada di dalam hatinya. Sedangkan iman dan takwa itu berada di dalam hatinya. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa dalam hatinya, pasti dia akan gelisah, resah, menderita, gersang, hampa hidupnya. Makanya seandainya sebuah penduduk negeri-negeri, masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, pasti sungguh-sungguh Allah akan membukakan atas penduduk itu, masyarakatnya, barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ardi, barokah dari bumi. Dimanapun ia bertempat tinggal, barokah. Kalau sudah barokah, pasti manfaat. Namun apabila sebaliknya, walakin kadzabu, kalau sebaliknya mereka mendustakan kebenaran yang sudah ada, yang sudah tampak, menutup hatinya dari kebenaran-kebenaran yang ada, yang datangnya dari Allah melalui ulama-ulamanya Allah, fa'akhadnahu, maka Allah akan menimpakan azab bagi mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Menutup hatinya dari petunjuk Allah, berarti menutup hatinya dari nur kebahagiaan, nur kesejahteraan, nur ketenangan, nur ketentraman dalam hidupnya. Mereka menolak. Berarti kalau mereka mendustakan, berarti mereka menolak kebenaran yang datang kepada dirinya. Apa amin ahlul qura, maka apakah aman, merasa aman ahlul qura, penduduk dari sebuah negeri, penduduk dari sebuah kota, penduduk dari sebuah desa, penduduk dari sebuah wilayah, warga dari sebuah perumahan, ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun,
ayyatiyahum, bahwa akan datang kepada mereka baksuna, azab, kesengsaraan, penderitaan, bayatan, pada suatu malam, wahum naimun, dan mereka penduduk itu, masyarakat itu, warga itu naimun, dalam keadaan tidur pulas. Jadi ini pertanyaan dari Allah. Merasa amankah engkau, wahai penduduk negeri, wahai masyarakat Indonesia, wahai penduduk sebuah desa, bahwa akan datang azabnya Allah, siksaannya Allah, bayatan, di suatu malam, wahum naimun, dan kalian dalam keadaan tidur pulas. Apakah merasa aman? Ini pertanyaan dari Allah. Terus dilanjutkan lagi, aw amin ahlul qura, ataukah merasa aman ahlul qura, penduduk dari sebuah negeri, penduduk dari sebuah wilayah, kota, desa, ayyatiyahum, bahwasanya akan datang kepada mereka baksuna, siksaan dari Allah, azab dari Allah, atas dosa-dosa yang ia lakukan, atas kedustaan yang ia lakukan, duhan, di waktu pagi, wahum yal'abun, dan mereka penduduk sebuah negeri itu, masyarakat dari sebuah wilayah, yal'abun, dalam keadaan enteng, dalam keadaan bermain-main, lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Berangkat ke kantor, berangkat ke sebuah perusahaan di waktu subuh, tidak sempat untuk sholat subuh, berangkat. Waktu duhur masih sibuk, terus mengejar target, mengejar bonus dari sebuah perusahaan, sehingga nggak sempat sholat duhur. Lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Yal'abun, main-main mereka. Afa aminu makarallah, maka apakah merasa aman mereka, makarallah, dari siksanya Allah yang datangnya tidak terduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa sekarang, ngepranknya Allah. Seolah-olah didukung, seolah-olah disetujui, diridhoi apa yang dia lakukan, perbuatan dosa yang ia lakukan. Itulah pranknya Allah. Jadi tambah dia jauh dari Allah, kehidupan dunianya tambah baik, tambah kaya, dinyoh-nyoh sama Allah, diangkat-angkat sama Allah, tambah jauh dengan Allah, tambah kaya raya, tambah sukses dunianya, diangkat tinggi, tambah tinggi, akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Itu namanya makarullah, ngepranknya Allah. Bagi ditambah kehidupan dunianya, diangkat derajatnya, kemuliaannya di dunia,
namun ia tambah jauh dari Allah, hati-hati. Itu namanya istidraj. Fala ya'manu makrallahi, maka tidak akan merasa aman dari makrallahi, dari siksanya Allah yang tidak terduga-duga, illal qaumul khasirun, kecuali yang merasa aman itu adalah kaum yang merugi. Kalau aku nggak sholat nggak apa-apa, aku wis makomnya makom para wali, jangan ditiru aku. Kalau awakmu harus sholat, awakmu kan masih level syariat, masih kelas TK, awakmu sholat. Kalau aku udah dimampu oleh Allah, gak usah sholat gak apa-apa, karena aku sudah tahu hakikatnya sholat. Itulah orang yang meruginya. Supaya kita tidak merugi, kita harus beriman kepada Allah, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan, nasihat menasihati dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, kita harus tingkatkan keimanan kita. Kita harus membuktikan bahwa kita beriman, bertakwa kepada Allah dengan beramal soleh. Satu dengan yang lainnya nasihat menasehati dalam kebenaran, bukan dalam kecurangan, bukan dalam kedengkian, bukan dalam kebencian, tapi dalam kebenaran. Nasihat menasihati satu dengan yang lainnya dalam hal kesabaran, bukan dalam hal permusuhan, kemarahan, kebencian. Jauhi itu supaya kita tidak termasuk dari kaum orang-orang yang merugi, tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam barisan orang-orang yang merugi. Harus beriman, tingkatkan keimanannya, tingkatkan ketakwaannya dengan beramal soleh, nasihat menasihati dengan baik antar sesama dalam hal kebenaran, nasihat menasihati dengan baik antar sesama dalam hal kesabaran. Makanya harus beriman. Semua perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan keimanan kepada Allah, harus dilandasi dengan ketakwaan agar hidup kita tenang. Kita kerja dengan jujur. Kita berdagang dengan jujur, karena kejujuran itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sebaliknya kita berdusta, maka kedustaan kita akan menghantarkan kita kepada keburukan, kepada fujur, dan fujur akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus mendapatkan barokah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Bahagia walaupun setiap hari kita mendapatkan penghasilan 1 juta, alhamdulillah.
ya. Jadi kalau 30 hari berarti 30 juta ya, disyukuri. Satu hari dapat 2 juta, alhamdulillah. Kalau 1 bulan 60 juta, syukuri ya. Dapat 100.000 tiap hari, alhamdulillah. 1 bulan 3 juta. Kita kalau mendapatkan barokah dari Allah, maka hati kita akan dibahagiakan oleh Allah, akan qanaah, akan merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bahagia karena kita mempunyai sifat qanaah, merasa cukup hanya Allah. Idza ma kunta za qalbi qanu'in, idza ma kunta za qalbi qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Ini daunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau bahagia, jikalau engkau mempunyai jiwa-jiwa qanaah, engkau dan para raja-raja di dunia sama, tidak ada beda. Sama-sama aja menjadi raja. Itulah kebahagiaan yang Allah berikan berupa barokah kebahagiaan. Disetarakan kehidupannya, kebahagiaannya sama dengan para raja-raja yang kaya raya. Karena hakikatnya kaya bukan cuma karya harta, namun yang sebenarnya adalah kaya yang sejati itu adalah kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinal nafsi. Yang dikatakan orang yang kaya yang sebenarnya bukan hanya kaya hartanya, namun yang dikatakan kaya yang sebenarnya di sisi Allah adalah kaya hatinya. Raja-raja kaya, makanya disamakan, tidak beda, sama. Kalau kita mempunyai jiwa-jiwa qanaah, sama levelnya kita dengan para raja-raja di dunia ini. Tidak ada beda. Idza ma kunta qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau mempunyai jiwa-jiwa qanaah, engkau dan para raja tidak ada beda, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus jadi umat-umat yang cerdas, umat-umat yang utama. Memang kita umat yang utama, khairul ummah, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sebaik-baiknya umat? Kuntum khairul ummah
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Semua didasarkan pada keimanan kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan didasarkan kepada keimanan kepada Allah. Kemaksiatan yang kita tinggalkan semua didasarkan pada keimanan kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan dilandasi dengan keimanan. Kemaksiatan, dosa-dosa yang kita tinggalkan didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang beriman itu takut berbuat dosa, takut bertakwa. Berbuat dosa, berbuat kesalahan, takut. Lesannya betul-betul dijaga. Lesannya takut untuk menyakiti orang lain. Lesannya takut untuk bermaksiat kepada Allah dengan berghibah, dengan fitnah, dengan tajassus. Takut orang beriman untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain, berghibah, bergosip. Takut orang beriman. Takut kepada Allah. Makanya sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi yaitu umat yang terbaik akhlaknya. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang terbaik menurut engkau? Qala, dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik akhlaknya. Jadi orang yang terbaik menurut Kanjeng Nabi Muhammad, menurut Rasulullah adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik akhlaknya. Orangnya sabar, rendah hati, tawaddu, menjaga lesannya, menjaga tangannya dari menyakiti orang lain. Itulah orang yang beriman yang terbaik menurut Rasulullah. Fa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang beriman yang cerdas menurut engkau? Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqtaruhum lil mauti dzikra. Jadi kata Rasulullah, orang yang tercerdas adalah aqtaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad, dan mempersiapkan hari kematiannya itu dengan sebaik-baiknya. Ulaikal aqyas, itulah orang yang beriman yang cerdas. Jadi orang yang beriman yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang memperbanyak mengingat akan kematian dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut hari kematiannya. Itulah orang yang beriman yang cerdas menurut Rasulullah. Makanya kita harus cerdas dengan selalu mengingat kematian. Makanya kita setiap malam sebelum kita mati, sebelum kita tidur, kita sholat witir terlebih dahulu. Kemudian kita berzikir, beristighfar, minta ampun kepada
sambil introspeksi diri. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, lebih banyak mana antara amal kebaikan yang kita lakukan dengan amal keburukan yang kita lakukan. Karena kita mau mati, karena tidur itu adalah belajar untuk mati, privat untuk menuju kematian, tidur. Makanya orang yang kebanyakan tidur itu adalah ahul maut. An-naumu ahul maut. Tidurmu adalah saudara kematianmu. Jadi tidur itu saudaranya mati, sama mati, nggak bisa lapo-lapo. Makanya kita sebelum mati, sebelum tidur, kita berdoa kepada Allah. Gimana doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mati. Kita menuju kematian, mati kecil, mati suri tidur itu. Makanya kita betul-betul persiapkan. Takut tatkala kita waktu tidur kita diambil oleh Allah. Makanya kita harus merasa takut. Jangan sampai merasa aman kita. Makanya sebelum tidur kita beristighfar, introspeksi diri. Kalau memang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kebanyakan amal baik yang kita lakukan, kita bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar kebaikan yang kita lakukan ditambah. Kalau ternyata kita lebih banyak amal buruk yang kita lakukan, kita introspeksi, kita sadari, kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Mengingat kematian adalah bentuk kecerdasan dari seorang hamba. Makanya persiapkan betul-betul sebelum kita tidur, sebelum kita mau mati, persiapkan betul-betul. Ahsanuhum lima ba'da husni i'dada. Persiapkan betul-betul. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Katanya kita cinta kepada Rasulullah. Berurusan dengan cinta beda. Cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada sesama manusia beda. Kalau cinta kepada sesama manusia yang diharapkan adalah pemberian. Karena cinta adalah memberi. Cinta adalah memberi, bukan meminta. Namun kalau kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, beda dengan cinta kita pada manusia. Kalau Allah tidak diminta, maka Allah akan ngambek. Allah akan tersinggung. Beda. Bukti cinta kita kepada Allah dengan memperbanyak kita meminta, bermohon kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Itu baru namanya cinta. Kalau kita cinta kepada manusia, kalau kita membuktikan dengan cara memberinya. Cinta itu memberi. Nafsu itu meminta. Jadi kalau kita cinta, betul-betul cinta, kita memberi nasihat, memberi bantuan tanpa kita harus mengharapkan balasan dari orang yang kita berinya. Kalau mengharap balasan berarti kita meminta hak, memaksa. Kadang kita memaksa, aku loh sudah berbuat baik kepada kamu kok tetap pancet berbuat jelek sama aku. Yang imbang dong, memaksa. Itu namanya nafsu. Kalau cinta beri aja,
berikan senyuman, walaupun orang yang kita cintai mencucu, merengut, tapi tetap kita beri senyuman manis kita kepada sesama muslim dengan menyampaikan salam, doa keselamatan buat mereka. Assalamualaikum, mau kemana? Assalamualaikum, mau kemana Pak? Mau cucu yunteng nggak apa-apa, kasihan. Dengan melambangkan mencucu, merengut, melambangkan bahwa kehidupan mereka tidak sedang baik-baik saja, ya. Menderita mereka, sengsara, kasihan. Makanya kita doakan Assalamualaikum, dengan mendoakan keselamatan. Semoga Allah memberi keselamatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang dan barokah dari Allah. Itu doa terbaiknya. Tatkala kita bertemu dengan sesama muslim, kita diharuskan menyampaikan salam, doa. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah bukti cinta kita kepada sesama. Mendoakan, memberi doa, memintakan doa kepada Allah agar sama-sama diselamatkan, dibahagiakan di dunia sampai akhirat. Ya. Makanya kalau menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, harus kita hadapi semua itu dengan sabar. Karena sudah kita mempelajari, mengaji tentang cara dakwah dari para nabi, para utusan, para rasul, semuanya dilandasi dengan cinta. Semuanya dikuatkan dengan sabar. Fasbiru, disuruh bersabar Allah, karena orang yang sabar bersama Allah. Karena orang yang sabar akan dimenangkan oleh Allah. Orang yang kuat adalah orang yang sabar. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala bulat, bukan orang yang menang tatkala berkelahi, bukan orang yang menang tatkala carok, bukan. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan tatkala ia amarah. Laisas sadidu gimana? Laisas sadidu bis surati masa. Innamas sadidu gimana? Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Laisa sadidu bisyur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala berkelahi. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala carok. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan, kendalikan hawa nafsu amarahnya. Itulah orang yang kuat, alias orang yang sabar. Makanya semua para utusan, para rasul, para nabi, para ulama-ulamanya Allah, fasbiru, diperintahkan untuk bersabar.
fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Biar Allah yang menghakiminya. Kalau Allah sudah jadi hakim, keputusannya pasti adil. Ya. Kalau hakim di dunia masih bisa disogok dengan uang, tapi kalau pengadilan di akhirat Allah sendiri yang menjadi hakim, pasti keputusannya pasti adil. Makanya kita harus bersabar. Kalau orang yang sabar pasti disayang Allah, pasti bersama Allah, pasti dibantu oleh Allah. Makanya bersabarlah. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, maka bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dengan jiwa qanaah dan memberi kekuatan kepada kita dengan sifat-sifat kesabaran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.